السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memulai penjelasan beberapa ayat yang terdapat di dalam Suratul Tahrim. Dan pada ayat yang telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, ada beberapa pelajaran yang tersampaikan melalui ayat-ayat tersebut. Di antaranya yang berkaitan dengan hukum fikih. Ketika seseorang bersumpah atau mengucapkan suatu perkataan yang mengandung makna sumpah, lalu kemudian dia tidak bisa menepatinya, maka diwajibkan untuk membayar kafarat. Dan kafarat sumpah sebagaimana yang telah kita jelaskan, ada yang bersifat pilihan dan ada juga yang bersifat alternatif ketika kita tidak bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan untuk kita pilih. Adapun yang berupa pilihan itu adalah memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, dan memberikan pakaian 10 orang miskin yang bisa menutupi aurat sehingga bisa digunakan untuk melaksanakan salat. Salah satu dari 3 tersebut kita bebas memilih. Ketika tidak mampu ketiga-tiganya, tidak mampu salah satu di antara 3 pilihan tadi, maka kita beralih ke alternatif, yaitu berpuasa selama 3 hari. Dan sebagian ulama mewajibkan puasa selama 3 hari tersebut dilaksanakan secara berturut-turut. Dan pelajaran fikih ini yang semuanya bermula dari kisah yang dialami oleh Nabi SAW dengan istrinya, menunjukkan kepada kita semua bahwa permasalahan yang terkadang dialami oleh Nabi SAW itu merupakan di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan beberapa pelajaran-pelajaran yang berkaitan tentang hukum agama. Sehingga kalau kita perhatikan beberapa kisah berkaitan dengan Nabi SAW, maka kita akan selalu mendapatkan di balik kisah tersebut terdapat banyak pelajaran yang sangat berharga, baik itu yang berkaitan dengan adab, akhlak, demikian pula yang berkaitan dengan hukum fikih.
Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ketiga. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ingatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau berbicara secara rahasia kepada sebahagian dari istri-istri beliau, falamma nabba'at bihi, dan ketika istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan rahasia atau yang mendengarkan informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat rahasia, mengabarkan kepada istri Nabi yang lainnya, wa adharahu Allahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dilakukan oleh istrinya, di mana Nabi melarang untuk memberitahu, tetapi istrinya tersebut justru memberitahu. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi, menginformasikan kepada Nabi bahwa istrimu tersebut telah menyingkap apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Nabi untuk dirahasiakan. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada istrinya tersebut sebahagian yang ia diberitahu oleh Allah tentangnya, dan Nabi merahasiakan sebagiannya. Artinya Nabi tidak menyampaikan keseluruhan apa yang Allah beritahukan kepada beliau. Lalu sang istri bertanya, sebagaimana dikisahkan dalam ayat ini, qalat man amba'aka hadha, siapa yang memberitahu engkau tentang hal ini? Bagaimana engkau mengetahuinya sementara saya berbicara kepada istri Nabi yang lain dalam keadaan sangat rahasia, tapi bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Kata Nabi SAW, nabba'ani al-alimul khabir, aku diberitahu oleh al-alim yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau memperjelas siapa yang dimaksud dengan sebagian dari istri Nabi. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi, dan ketika Nabi menyampaikan informasi secara rahasia kepada sebagian dari istrinya, Syekh Sa'di rahimahullah, dan ini yang disebutkan oleh kebanyakan mufassirun, bahwa yang dimaksud sebagian dari istri Nabi di ayat ini itu tidak lain adalah Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar. Jadi yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepadanya informasi yang bersifat rahasia, itu adalah Hafsah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan menguatkan bahwa ini rahasia, jangan diberitahu kepada siapapun. Dan disebutkan juga di dalam tafsir yang lain bahwa informasi yang Nabi sampaikan itu adalah informasi berkaitan tentang budak wanita beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yang dari wanita inilah lahir putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim, yang meninggal di saat masih kecil. Nabi secara rahasia menyampaikan kepada Hafsah bahwa beliau telah mengharamkan Maria Al-Qibtiyah atas dirinya. Artinya beliau tidak akan mendekatinya lagi, tidak akan mencampurinya lagi.
Dan Nabi memerintahkan kepada Hafsah untuk tidak disampaikan kepada siapapun. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hafsah radhiyallahu anha memberitahukan hal tersebut kepada Aisyah. Ya. Dia memberitahukannya kepada Aisyah. Wa akhbarallahu bidzalikal khabar alladzi adza'athu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dilakukan oleh Hafsah. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara asal itu tidak mengetahui hal-hal yang bersifat ghaib dari beliau. Beliau mengetahui sebagian dari hal-hal yang ghaib itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu beliau. Dan ini yang disebutkan di ayat yang lain, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang ghaib dan Allah tidak menampakkan perkara ghaib itu kepada siapapun illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah ridhai dari kalangan para rasul. Jadi manusia yang memiliki peluang untuk mengetahui perkara yang gaib itu terbatas hanya pada rasul saja. Sehingga berdasarkan informasi dari Al-Quran ini kita bisa memastikan bahwa siapapun jika dia bukan rasul kemudian dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka kita bisa pastikan berdasarkan ayat ini bahwa mereka adalah pendusta. Bahkan mempercayainya itu bisa menjatuhkan kita ke dalam syirik, dan syiriknya bukan syirik kecil tapi syirik besar. Kenapa? Karena kita telah meyakini kekhususan Allah berupa mengetahui perkara yang gaib itu ada pada makhluknya. Ya, dan itulah hakikat daripada kesyirikan. Ya, ketika kita meyakini kekhususan Allah juga dimiliki oleh selain Allah. Dalam konteks yang tadi kita sebutkan dikatakan terjatuh dalam syirik besar karena dia telah meyakini pengetahuan perkara gaib yang merupakan kekhususan Allah juga dimiliki oleh selain Allah Azza wa Jalla. Fa'arrafaha bi ba'd ma qalat wa a'rada an ba'dihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah itu tentu banyak yang dia bicarakan berdua. Dan Allah memberitahu semua isi pembicaraan yang terjadi antara Hafsah dengan Aisyah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada Hafsah apa yang diketahui oleh Nabi dari apa yang Allah beritahukan kepada beliau, itu Nabi hanya menyampaikan sebagian saja. Nabi tidak menyampaikan seluruh isi pembicaraan Hafsah dengan Aisyah, tapi hanya menyampaikan sebagian saja. Dan ini adalah salah satu tuntunan dari Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam menyebarkan suatu informasi itu tidak mesti semuanya harus disampaikan. Ya, ada hal-hal yang mungkin lebih maslahat kalau kita tidak menyampaikannya. Sama ketika misalnya kita mendengarkan suatu perkataan dari orang lain yang perkataan itu diminta kepada kita untuk disampaikan kepada pihak lain. Ya, tapi kita memperkirakan kalau semua informasi ini disampaikan secara keseluruhan, mendetail sebagaimana yang kita dengar, ini bisa menimbulkan permasalahan. Maka ya kita cukup menyampaikan bagian-bagian penting saja. Adapun bagian yang dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah, maka itu kita
tidak perlu untuk menyampaikannya. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di sini. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi menyampaikan sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Dan salah satu tujuan Nabi tidak menyampaikan seluruh informasi ini itu tidak lain untuk menjaga kemuliaan dua orang istrinya. Karena kalau Nabi menjelaskan pembicaraan keduanya secara detail, maka keduanya pasti akan malu sendiri. Maka Nabi menahan sebagian dari informasi tersebut. Faqalat man amba'aka hadza. Setelah Nabi beritahu secara informasi atau isi pembicaraan di antara keduanya, maka kedua istrinya tersebut, Aisyah dan Hafsah, bertanya, man amba'aka hadza? Siapa yang memberitahumu? Siapa yang memberitahu berita ini? Padahal kami berbicara hanya berdua saja. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Kami hanya berdua saja. Siapa yang beritahu? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Yang memberitahu saya itu adalah al-alim al-khabir, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tersembunyi darinya apapun yang terjadi di muka bumi ini. Semua pembicaraan yang kita sampaikan, baik itu dengan jahar, dengan suara yang keras, atau dengan suara yang sangat lirih sekalipun, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan apa yang berkecamuk di dalam dada-dada kita itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini jelas bahwa ada ketergelinciran yang terjadi pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi melarang dan tidak suka kalau informasi yang beliau sampaikan itu disebarkan, tapi ternyata yang dilakukan oleh istri beliau justru menyebarkannya. Karenanya di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tatuba ilallah, jika kalian berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada faktor yang mewajibkan bagi kalian berdua untuk bertobat, yaitu ketergelinciran tadi ketika menyebarkan sesuatu yang Nabi tidak suka jika itu disebarkan. Ini bentuk ketergelinciran yang butuh kepada yang namanya taubat. Faqad sagat qulubukuma, hatimu telah berpaling dari kebenaran dan cenderung kepada sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa semulia-mulianya manusia, maka dia tidak lolos dari yang namanya kesalahan dan ketergelinciran. Padahal di ayat selanjutnya nanti, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Boleh jadi Nabi mentalak kalian, kemudian mengganti kalian dengan wanita yang lebih baik. Tetapi dalam sejarah Nabi tidak pernah mentalak istrinya lalu mengganti dengan wanita lain. Kalaupun ada riwayat, dan ini masih khilaf di kalangan para ulama, bahwa Nabi pernah mentalak istrinya, jika pun dikatakan riwayat itu benar, maka beliau merujuk, tidak mengganti dengan wanita yang lain. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi, mereka itu adalah wanita-wanita terbaik. Sekiranya ada yang lebih baik dari mereka, maka pasti mereka akan diganti, pasti mereka akan ditalak, diganti dengan wanita yang lain sebagai istri Nabi SAW. Tapi fakta sejarahnya menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah menikahi wanita selain daripada istri-istri Nabi yang kita kenal. Tapi sekali lagi
meskipun memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa, ya, mereka tetap adalah manusia biasa yang tidak luput dari yang namanya kesalahan. Jadi in tatubah, jika kalian berdua bertaubat, yang dimaksud di sini ya sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu Hafsah dan Aisyah. Ya, Aisyah putrinya Abu Bakar, Hafsah putrinya Umar. Di mana keduanya inilah yang menjadi sebab, ya, yang menjadi sebab Nabi mengharamkan, ya, seperti yang telah kita jelaskan pada asbabun nuzul daripada ayat ini. Ya, ada dua asbabun nuzul yang populer di kalangan para mufassirun. Nabi mengharamkan madu dan Nabi mengharamkan Maria Al-Qibtiyah. Dan penyebab Nabi mengharamkan ini adalah Aisyah dan Hafsah. Maria Al-Qibtiyah, diharamkannya Maria Al-Qibtiyah itu erat kaitannya dengan Hafsah, dan diharamkannya madu itu erat kaitannya dengan Aisyah dan Hafsah dan Zainab. Ya, jadi Nabi berkunjung ke rumah Zainab dalam waktu yang lebih lama dari yang lainnya. Jadi Nabi SAW di siang hari mendatangi istri-istrinya, ya, mengunjunginya. Nanti di malam hari baru itu yang menjadi hak, ya. Jadi hak untuk bermalam, ya. Adapun di siang hari suaminya bisa ke mana saja. Fa'aradallahu alaihima at-taubah. Ya, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada keduanya, kepada Aisyah dan Hafsah, agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atabahuma ala dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur keduanya atas apa yang telah dilakukan oleh keduanya. Apa bentuk teguran Allah kepada Aisyah dan Hafsah? Itu ada pada lafaz faqad saghat qulubukuma. Sungguh hatimu telah berpaling dari kebenaran dan cenderung kepada apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah standar adab yang sangat tinggi. Jadi sekedar menceritakan apa yang Nabi tidak suka untuk diceritakan, itu sudah turun ayat secara khusus untuk menjelaskan perbuatan itu, ya, untuk mendudukkan bahwa apa yang telah dilakukan dengan menyebarkan apa yang Nabi tidak suka untuk disebarkan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan sampai pada tingkat suruh bertaubat. Padahal biasanya yang kita ketahui bahwa taubat itu untuk dosa-dosa yang sangat besar. Adapun yang kecil-kecil itu terhapus dengan salat, terhapus dengan puasa, terhapus dengan bagi laki-laki salat Jumat, ya, Jumat ini salat, Jumat depannya salat lagi, maka di antara dua Jumat itu terhapus dosa-dosa yang kecil. Ya, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada istri Nabi, dan ini tentunya menjadi pelajaran kepada kita semua, bahwa jangan menganggap remeh suatu dosa. Dosa atau ketergelinciran yang ini pada ranah adab sebenarnya, tidak dalam ranah akidah, pada ranah adab kepada Nabi SAW. Itu Allah memerintahkan kepada keduanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tadhahara alaihi, ya, tetapi jika keduanya, Aisyah dan Hafsah, keduanya terus-menerus saling bekerja sama, ya,
disebabkan oleh kecemburuan. Jadi ini problem utamanya, ya, problem utama dari apa yang terjadi dari ayat yang pertama sampai saat ini. Itu problem utamanya adalah kecemburuan yang berlebihan. Kecemburuan itu baik, ya, tapi ketika berlebihan maka dia menjadi tidak baik. Jadi segala sesuatu yang asalnya baik, ketika dia berlebihan maka dia menjadi tidak baik. Semangat beribadah itu baik, tapi ketika dia berlebihan sampai melampaui petunjuk Nabi SAW, maka dia menjadi tidak baik. Dan para wanita, ya, dan ciri wanita muslimah itu memiliki kecemburuan, ya, sebagaimana kaum laki-lakinya juga memiliki kecemburuan. Dan itu sesuatu yang menjadi bagian daripada ciri keimanan, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Adapun orang yang tidak memiliki kecemburuan, ya, maka inilah yang disebut oleh Nabi SAW dengan ad-dayyuth, ya, orang yang tidak ada kecemburuan terhadap, ya, laki-laki yang tidak ada kecemburuan terhadap mahram yang dimilikinya, wanita yang dimilikinya, baik saudaranya apalagi istrinya, maka ini yang disebut oleh Nabi SAW dengan ad-dayyuth. Wa in tadhahara alaihi ay ta'awana ala ma yashukku alaihi wa yastamirru hadzal amr minkun fa innallaha huwa maulahu. Allah beritahu, kalau kalian berdua masih terus-menerus bekerja sama melakukan hal-hal yang memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah fa innallaha maulahu, ya, fa innallaha huwa maulahu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril, ya, Jibril juga, wa salihul mu'minin, ya, orang-orang saleh di kalangan orang-orang beriman, dan para malaikat, kesemuanya itu akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disuruh merenung, ya, apakah kalian bisa untuk terus-menerus dalam ketergelinciran ini, berharap akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terpengaruh oleh apa yang kalian lakukan. Ketahuilah apa yang kalian berdua lakukan itu sama sekali tidak akan mempengaruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Al-jami' awanur rasul, al-jami' awanur rasul mudahirun wa man kana haula'i. Ya, ini yang menjadi pelajarannya, wa man kana haula'i ansaruhu fa huwal mansur. Siapa yang penolongnya Allah, kemudian secara lahiriah ditolong oleh orang-orang soleh dari kalangan orang beriman, ya, oleh para malaikat, ya, dan ini sesuatu yang, ya, sesuatu yang saling berkaitan. Orang yang ditolong oleh Allah, ya, pasti ditolong oleh orang-orang soleh dari kalangan orang-orang beriman, tolong oleh para malaikat, ya, dibantu oleh para malaikat, dibantu oleh orang-orang soleh melalui doa-doa mereka, ya. Dan inilah pertolongan yang terbaik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta pertolongan kepada pelaku keburukan kecuali dalam kondisi-kondisi yang bersifat darurat. Ya, bahkan dalam salah satu peperangan ada orang musyrik menawarkan bantuan. Kata Nabi, lan asta'ina bi musyrik. Kami tidak akan minta tolong kepada orang musyrik. Ya, kecuali dalam kondisi darurat, hampir tenggelam apa dan sebagainya, ya, maka boleh meminta tolong. Tapi dalam kondisi normal, yang paling utama yang mesti kita lakukan itu adalah minta tolong dari salihul mu'minin, orang-orang soleh dari kalangan orang beriman. Kenapa? Karena mereka menolong karena Allah. Kalau dia bukan orang soleh, bisa saja mereka menolong, tapi ada maksud lain yang justru bisa menimbulkan keburukan kepada diri kita. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.